Selamat datang di dunia wingit. Langit desa sore itu tampak berwarna jingga keemasan, menandakan waktu berbuka puasa akan segera tiba. Angin berembus pelan membawa aroma tanah dan daun kering yang jatuh di halaman masjid. Di tempat itulah, Pak Abdul duduk bersila di sudut serambi, mengenakan sarung lusuh dan baju koko sederhana yang sudah agak memudar warnanya. Wajahnya tenang, meskipun terlihat lelah setelah seharian bekerja membantu di kebun milik tetangganya. Pak Abdul memang bukan orang berada. Penghasilannya tidak tetap, terkadang cukup untuk makan sehari, terkadang harus berhemat agar bisa bertahan hingga esok. Namun satu hal yang tidak pernah berubah darinya adalah kejujuran. Di desa itu, semua orang mengenalnya sebagai sosok yang tidak pernah mengambil hak orang lain, bahkan ketika ia sendiri sedang kekurangan. Ketika azan asar berkumandang, satu persatu warga mulai berdatangan ke masjid. Hari itu, suasana terasa sedikit berbeda. Beberapa tokoh desa terlihat berkumpul di dalam, berbicara dengan nada serius. Pak Abdul tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia hanya fokus beribadah, seperti biasanya. Namun setelah salat selesai, Pak Ustadz memanggil beberapa orang untuk tetap tinggal, termasuk Pak Abdul. "Abdul, sini sebentar," panggilnya dengan suara tenang. Pak Abdul menoleh, sedikit heran, lalu berjalan mendekat. Di dalam masjid, sudah duduk beberapa orang yang dikenal sebagai tokoh masyarakat. Wajah mereka tampak serius namun hangat. Pak Abdul mulai merasa tidak enak. Ia duduk dengan posisi sedikit menunduk, tangannya saling menggenggam. Pak Ustadz membuka pembicaraan. "Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita akan membentuk tim amil zakat mal untuk mengelola zakat warga desa kita." Pak Abdul mengangguk pelan. "Itu memang sudah menjadi tradisi setiap Ramadan. Tahun ini," lanjut Pak Ustadz, "kami sepakat menunjuk beberapa orang yang kami percaya. Dan salah satunya adalah kamu, Abdul." Sejenak, suasana terasa hening. Pak Abdul terdiam. Ia seperti tidak yakin dengan apa yang baru saja didengarnya. Perlahan ia mengangkat kepala, menatap Pak Ustadz dengan mata yang mulai gelisah. "Saya?" tanyanya pelan. "Iya," jawab salah satu tokoh desa. "Kami sudah mempertimbangkan dengan matang." Pak Abdul langsung menggeleng pelan. "Maaf, Pak, saya tidak bisa," ucapnya cepat. Suaranya mulai bergetar. Semua orang saling berpandangan. "Kenapa?" tanya Pak Ustadz lembut. Pak Abdul menarik napas panjang. "Saya takut tidak amanah," jawabnya jujur. "Itu uang orang banyak. Saya bukan orang pintar. Saya juga bukan orang yang punya pengalaman." Suasana kembali hening. Tidak ada yang langsung menyanggah. Mereka tahu, apa yang dikatakan Pak Abdul bukan penolakan biasa, melainkan lahir dari rasa takut yang tulus. Pak Ustadz kemudian tersenyum tipis. Ia mendekat sedikit, menepuk bahu Pak Abdul dengan lembut. "Justru karena kamu takut, itu tandanya hatimu masih hidup," katanya pelan namun tegas. "Orang yang tidak takut berbuat salah, itulah yang seharusnya kita khawatirkan." Pak Abdul menunduk. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya. "Kalau kamu merasa tidak mampu, kami akan bantu," lanjut tokoh desa lainnya. "Kamu tidak sendirian." Pak Abdul terdiam lama. Pikirannya berputar. Ia membayangkan tanggung jawab besar yang harus ia emban. Ia membayangkan uang yang bukan miliknya, yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Ia juga membayangkan kesalahan kecil saja bisa menjadi dosa besar. Namun di sisi lain, ia juga merasa, mungkin ini adalah jalan yang Allah berikan untuknya. Dengan napas berat, akhirnya ia berkata pelan, "Kalau memang semua percaya, saya akan coba, tapi mohon dibimbing." Seketika, suasana menjadi hangat. Beberapa orang tersenyum lega. "Insya Allah," jawab Pak Ustadz. Sejak hari itu, kehidupan Pak Abdul sedikit berubah. Ia mulai terlibat dalam pencatatan zakat, menerima setoran dari warga, dan memastikan semuanya tercatat dengan benar. Setiap malam, setelah tarawih, ia duduk bersama amil lainnya, menghitung uang dengan teliti. Tangannya selalu berhati-hati. Ia menghitung satu persatu,
Bahkan sering mengulang hitungan karena takut ada yang terlewat. Baginya, 1 rupiah pun bukan miliknya. Kadang, ketika melihat jumlah uang yang cukup banyak, hatinya bergetar. Bukan karena tergoda, tetapi karena takut. Ia merasa seolah sedang memegang sesuatu yang sangat berat. Ini amanah, gumamnya dalam hati. Hari-hari pembagian zakat pun tiba. Bersama tim Amil, Pak Abdul mendatangi rumah-rumah warga yang berhak menerima. Ia melihat sendiri bagaimana wajah-wajah lelah itu berubah menjadi haru ketika menerima bantuan. Seorang janda tua sampai menangis saat menerima zakat. "Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian," ucapnya sambil menggenggam tangan Pak Abdul. Saat itu, dada Pak Abdul terasa sesak. Bukan karena sedih, tetapi karena haru yang mendalam. Ia merasa kecil, namun sekaligus merasa diberi kepercayaan besar oleh Allah. Sepulang dari pembagian zakat, ia duduk sendiri di serambi masjid. Angin malam berembus pelan, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia menatap langit, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, jaga aku, jangan sampai aku mengkhianati amanah ini." Ia tidak tahu bahwa doa itu akan diuji, tidak lama lagi, dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Pagi itu datang dengan suasana yang berbeda. Biasanya, sebelum matahari benar-benar naik, Pak Abdul sudah mendengar suara istrinya, Siti Aminah, yang sibuk di dapur. Dentingan sendok, suara air mendidih, atau sekadar langkah pelan yang menyapu lantai rumah kecil mereka selalu menjadi tanda bahwa hari dimulai dengan hangat. Namun pagi itu, semuanya terasa sunyi. Pak Abdul yang baru saja selesai salat subuh memperhatikan dapur yang masih gelap. Tidak ada aroma masakan, tidak ada suara apapun. Hatinya mulai diliputi kegelisahan. Ia berjalan pelan menuju kamar, membuka pintu perlahan. Di sana, Siti Aminah terbaring lemah di atas kasur tipis. Wajahnya pucat, napasnya terdengar berat. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia membuka mata perlahan saat menyadari suaminya mendekat. "Pak," suaranya lirih, hampir tak terdengar. Pak Abdul langsung duduk di sampingnya. "Kenapa? Mah? Sakit lagi?" tanyanya dengan nada cemas. Siti Aminah hanya mengangguk pelan. Tangannya memegang perutnya, seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. "Perut, sakit sekali," ucapnya terbata. Jantung Pak Abdul berdegup kencang. Ini bukan pertama kalinya istrinya mengeluh sakit, tetapi kali ini terasa berbeda. Lebih berat, lebih mengkhawatirkan. Tanpa berpikir panjang, Pak Abdul segera meminjam sepeda motor tetangganya. Dengan bantuan seorang tetangga, ia membawa istrinya ke rumah sakit terdekat. Perjalanan terasa sangat panjang, meskipun jaraknya tidak seberapa. Di sepanjang jalan, ia terus melirik ke belakang, memastikan istrinya masih sadar. Sesampainya di rumah sakit, Siti Aminah langsung ditangani oleh dokter. Pak Abdul duduk di kursi ruang tunggu dengan gelisah. Tangannya terus bergetar, bibirnya komat-kamit membaca doa. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Beberapa jam kemudian, seorang dokter keluar dari ruang pemeriksaan. Wajahnya serius. "Pak Abdul," panggilnya. Pak Abdul langsung berdiri. "Iya, Dok." "Silakan ikut saya," kata dokter itu. Langkah Pak Abdul terasa berat saat mengikuti dokter ke dalam ruangan. Di sana, dokter mulai menjelaskan kondisi istrinya dengan hati-hati. "Istri Anda mengalami gangguan serius pada hati," ucap dokter itu. "Setelah kami periksa lebih lanjut, kami menemukan adanya kanker hati." Seolah dunia berhenti berputar, Pak Abdul terdiam. Ia tidak langsung mengerti, tetapi ia tahu kata itu bukan sesuatu yang ringan. "Kanker?" ulangnya pelan. Suaranya hampir hilang. Dokter mengangguk. "Sudah dalam kondisi yang cukup parah. Kami menyarankan penanganan segera, seperti kemoterapi dan kemungkinan operasi." Kata-kata itu seperti menghantam dada Pak Abdul bertubi-tubi. Ia berdiri kaku, pikirannya kosong. Yang terbayang hanyalah wajah istrinya yang selama ini selalu tersenyum meskipun hidup mereka penuh keterbatasan. "Berapa biayanya, Dok?" tanyanya akhirnya, dengan suara bergetar. Dokter menyebutkan angka.
dan angka itu terasa seperti mustahil. Kaki Pak Abdul terasa lemas. Ia duduk perlahan, menundukkan kepala. Jumlah itu bahkan jauh dari apa yang bisa ia bayangkan, apalagi miliki. Sejak hari itu, kehidupan mereka berubah total. Siti Aminah harus bolak-balik ke rumah sakit. Namun karena keterbatasan biaya, pengobatan yang dilakukan hanya sebatas mengurangi rasa sakit, bukan menyembuhkan penyakitnya. Setiap kali melihat istrinya meringis menahan nyeri, hati Pak Abdul seperti diremas. Di malam hari, rumah kecil mereka sering dipenuhi keheningan yang menyakitkan. Siti Aminah terbaring lemah, terkadang mengerang pelan menahan sakit. Pak Abdul duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Maaf ya, MAH," ucapnya suatu malam, suaranya serak. "Bapak belum bisa kasih yang terbaik." Siti Aminah menggeleng lemah. "Jangan bilang begitu, saya sudah cukup, yang penting kita bersama," jawabnya dengan senyum tipis yang menyayat hati. Namun Pak Abdul tahu, itu hanya untuk menenangkannya. Di luar, ia mencoba mencari tambahan penghasilan. Ia bekerja lebih keras dari biasanya, menerima pekerjaan apa saja. Namun seberapapun ia berusaha, hasilnya tetap tidak cukup untuk biaya pengobatan yang besar. Beberapa kali ia mencoba meminjam uang, tetapi tidak banyak yang bisa membantu. Semua orang di desa hidup sederhana. Suatu malam, setelah memastikan istrinya tertidur, Pak Abdul keluar rumah. Ia berjalan menuju masjid. Langkahnya pelan, pikirannya berat. Di dalam masjid yang sepi, ia berdiri lama, lalu bersujud. "Ya Allah," suaranya pecah. "Saya tidak kuat, saya tidak punya apa-apa, tapi istri saya, dia sedang sakit. Tolong dia, ya Allah." Air matanya jatuh membasahi sajadah. Ia menangis seperti anak kecil, meluapkan semua beban yang selama ini ia tahan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Tubuh Siti Aminah semakin lemah. Ia mulai sulit makan, bahkan untuk bangun dari tempat tidur pun harus dibantu. Wajahnya semakin pucat, matanya sayu. Namun ia tetap berusaha tersenyum setiap kali Pak Abdul menatapnya. "Bapak jangan sedih ya," katanya suatu sore. "Kalau memang waktunya, saya ikhlas." "Jangan bilang begitu," potong Pak Abdul cepat. Suaranya meninggi tanpa sadar. Matanya memerah. "Kamu pasti sembuh, pasti." Namun setelah itu, ia justru menangis diam-diam. Di dalam hatinya, ia mulai diliputi ketakutan. Ketakutan kehilangan. Ketakutan yang perlahan berubah menjadi keputusasaan. Dan di saat itulah, ujian yang lebih besar mulai mendekat. Sebuah ujian yang tidak hanya menguji kesabarannya, tetapi juga keimanannya. Ramadan tahun itu terasa berbeda bagi Pak Abdul. Jika tahun-tahun sebelumnya ia menjalani hari-hari dengan hati ringan, kini setiap langkahnya terasa berat. Pikirannya terus tertuju pada kondisi Siti Aminah yang semakin melemah di rumah. Namun, di tengah semua itu, ia tetap berusaha menjalankan amanahnya sebagai amil zakat dengan sebaik mungkin. Sejak pagi hingga malam, ia sibuk menerima dan mencatat zakat dari warga desa. Di serambi masjid, bersama beberapa amil lainnya, ia menghitung uang, menulis nama-nama pemberi zakat, dan menyusun daftar penerima. Tangannya tetap teliti seperti biasa, tetapi pikirannya sering melayang. Kadang, di tengah menghitung, ia terdiam sejenak. Angka-angka di depannya terasa kabur. Yang ia lihat justru bayangan istrinya yang terbaring lemah, menahan sakit. Ia sering menarik napas panjang, lalu melanjutkan pekerjaannya sambil beristighfar dalam hati. "Fokus, Dul, ini amanah," gumamnya pelan. Hari-hari berlalu, hingga akhirnya sebagian besar zakat telah terkumpul dan dibagikan. Para mustahik menerima hak mereka, anak-anak yatim tersenyum bahagia, dan para amil mulai menyelesaikan tugasnya satu persatu. Malam itu, suasana masjid mulai sepi. Beberapa amil pamit pulang untuk mudik ke kampung halaman masing-masing. Tinggallah Pak Abdul seorang diri yang masih bertahan. Salah satu temannya sempat bertanya, "Dul, kamu nggak pulang?" Pak Abdul tersenyum tipis. "Belum, saya jaga dulu. Biasanya masih ada yang telat bayar zakat." Temannya mengangguk. "Iya juga,
Kamu hati-hati ya." Setelah itu, masjid benar-benar sepi. Hanya ada Pak Abdul, lampu redup, dan suara malam yang sunyi. Angin berhembus pelan, menggoyangkan tirai jendela. Ia duduk di atas tikar, membuka buku catatan zakat yang sudah hampir penuh. Di dalam keheningan itu, pikirannya kembali melayang. Ia teringat kondisi istrinya sore tadi. Wajahnya semakin pucat, napasnya berat. Bahkan untuk berbicara pun sudah sulit. Pak Abdul merasa waktu semakin sempit. "Ya Allah," bisiknya lirih. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk sesaat, ia merasa sangat lelah. Lelah menghadapi kenyataan yang begitu berat. Namun tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar masjid. Pak Abdul segera mengangkat kepala. Ia menoleh ke arah pintu. Seorang pria masuk dengan langkah tergesa. Pak Abdul langsung mengenalinya. Itu adalah Juragan Krishna, pemilik pabrik karet terbesar di desa tersebut. Pakaiannya rapi, meski wajahnya tampak sedikit lelah. "Assalamualaikum," ucapnya singkat. "Waalaikumsalam," jawab Pak Abdul, segera bangkit. "Maaf saya datang malam-malam begini," kata Juragan Krishna sambil menarik napas. "Saya baru bisa menyelesaikan urusan di luar kota." Pak Abdul mengangguk sopan. "Tidak apa-apa, Pak." Tanpa banyak basa-basi, Juragan Krishna mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya. Ia menyerahkannya langsung kepada Pak Abdul. "Ini zakat saya. Tolong disalurkan kepada yang berhak, terutama anak-anak yatim," katanya. Pak Abdul menerima amplop itu dengan hati-hati. Ia merasakan beratnya isi di dalamnya. Bahkan tanpa membukanya, ia sudah tahu jumlahnya tidak sedikit. "Iya, Pak, insya Allah akan saya salurkan," jawabnya dengan penuh tanggung jawab. Ia kemudian membuka buku catatan, mencatat nama Juragan Krishna dan jumlah zakat yang diserahkan. Setelah itu, ia menyimpan amplop tersebut ke dalam tas khusus yang selalu ia jaga. Namun saat tangannya menyentuh amplop itu, hatinya bergetar. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia tidak tahu kenapa, tetapi untuk sesaat pikirannya langsung melayang pada istrinya, pada biaya pengobatan, pada operasi yang tak mungkin ia bayar. Ia menelan ludah. Tanpa sadar, ia membuka sedikit amplop itu. Uang di dalamnya tersusun rapi, jumlahnya sangat besar. Lebih besar dari yang pernah ia pegang sebelumnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Pikirannya mulai berbisik. Kalau uang ini dipakai, mungkin cukup. Ia langsung tersentak. "Astagfirullah," bisiknya cepat. Ia segera menutup kembali amplop itu, lalu memasukkannya ke dalam tas. Tangannya sedikit gemetar. "Ini bukan hakmu," katanya dalam hati. Ia mencoba menenangkan diri. Ia berdiri, lalu berjalan ke depan masjid, menghirup udara malam dalam-dalam. Namun bayangan itu tidak hilang. Justru semakin jelas. Ia membayangkan istrinya yang sedang terbaring lemah. Ia membayangkan dokter yang mengatakan harus segera operasi. Ia membayangkan waktu yang semakin sempit. Dan di sisi lain, uang itu ada di tangannya. Dekat, sangat dekat. Tidak ada yang tahu. Bisikan itu muncul lagi, lebih pelan, namun terasa tajam. Pak Abdul memejamkan mata kuat-kuat. "Tidak, ini amanah," jawabnya dalam hati. Ia kembali masuk ke dalam masjid. Duduk di dekat tas itu, menatapnya lama. Malam semakin larut. Jam dinding berdetak pelan, seolah menghitung setiap detik kegelisahan di dalam hatinya. Pak Abdul mencoba membaca Al-Quran untuk menenangkan diri, tetapi pikirannya tetap tidak fokus. Ayat-ayat yang ia baca seolah lewat begitu saja tanpa ia resapi. Sesekali, ia menatap tas itu lagi, seolah tas itu memanggilnya. Seolah ada sesuatu yang menariknya perlahan. Ia menggeleng, mencoba melawan. Namun semakin ia melawan, semakin kuat godaan itu. Akhirnya, ia bersandar di dinding masjid. Matanya menatap langit-langit yang gelap. "Ya Allah, jangan uji aku seperti ini," bisiknya lirih. Air matanya mulai jatuh. Ia tahu,
Ujian ini bukan tentang uang semata. Ini tentang iman, tentang amanah, tentang seberapa kuat ia bertahan di tengah keputusasaan. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari ujian yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu telah menunggunya. Sesuatu yang akan membuatnya benar-benar mengerti arti dari mengkhianati amanah. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus pelan melewati celah-celah jendela rumah Pak Abdul, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia baru saja kembali dari masjid setelah menjaga amanah zakat, namun langkahnya terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang terus menekan dadanya. Belum sempat ia duduk dengan tenang, suara batuk dari dalam kamar terdengar keras dan panjang. Pak Abdul langsung tersentak. Ia bergegas masuk, mendapati Siti Aminah terbaring dengan napas yang tersengal. Tangannya memegangi dada, wajahnya pucat pasi, bahkan bibirnya mulai mengering. "Mah, sabar ya," ucap Pak Abdul dengan suara bergetar, sambil mengusap kening istrinya yang panas. Siti Aminah membuka mata perlahan. Tatapannya kosong, tetapi masih berusaha tersenyum. "Pak, sakit sekali," bisiknya lemah. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hati Pak Abdul. Ia tak sanggup melihat penderitaan istrinya semakin lama. Dengan panik, ia meraih ponselnya dan menghubungi rumah sakit. Tak lama kemudian, suara dari seberang memberi kabar yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. "Pak, kondisi istri Anda sudah kritis. Kami sarankan segera dilakukan operasi. Kalau tidak, kami khawatir." Kalimat itu tidak diselesaikan, tetapi Pak Abdul sudah mengerti. Ia terdiam, tangannya lemas. Ponsel hampir terjatuh dari genggamannya. "Biaya berapa, Dok?" tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Angka yang disebutkan membuatnya semakin hancur. Ia menutup telepon perlahan, lalu duduk di lantai kamar. Kepalanya tertunduk dalam. Dunia terasa gelap, tidak ada jalan keluar. Di hadapannya, istrinya yang ia cintai sedang berjuang melawan rasa sakit. Di dalam dirinya, ada rasa takut kehilangan yang begitu besar. Dan di dalam pikirannya, muncul satu bayangan. Uang zakat. Pak Abdul langsung mengangkat kepala. Napasnya mulai tidak teratur. Tidak boleh," bisiknya pelan. Namun bayangan itu tidak hilang. Justru semakin jelas. Ia teringat amplop tebal dari Juragan Krishna. Ia teringat jumlahnya yang besar. Ia teringat bahwa uang itu cukup, bahkan lebih dari cukup, untuk biaya operasi istrinya. Tangannya mulai gemetar. Kalau hanya dipinjam, nanti diganti. Suara dalam hatinya mulai berbisik. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, seolah ingin menolak suara itu. "Tidak, itu bukan hakku," ucapnya lebih keras, meski hanya untuk dirinya sendiri. Namun suara lain muncul, lebih halus, lebih meyakinkan. "Istrimu sedang sekarat. Kamu mau diam saja? Ini untuk menyelamatkan nyawa." Pak Abdul terdiam. Air matanya mulai jatuh. Ia menoleh ke arah istrinya yang kembali mengerang kesakitan. Tubuh itu semakin lemah, napasnya semakin berat. Waktu terasa seperti terus mengejarnya. "Ya Allah," lirihnya. Ia berdiri perlahan, langkahnya goyah. Ia berjalan keluar kamar, menuju ruang depan. Di sana, lemari kayu tua berdiri diam, menyimpan tas berisi uang zakat. Langkahnya terhenti di depan lemari itu. Tangannya terangkat, lalu berhenti. Ia menutup mata. "Amanah," gumamnya. Namun bayangan istrinya kembali muncul. Tangannya akhirnya bergerak. Perlahan, ia membuka lemari. Suara engsel yang berderit terdengar sangat jelas di tengah keheningan malam. Seolah-olah suara itu menjadi saksi dari keputusan yang akan ia ambil. Di dalam lemari, tas itu masih terletak rapi. Pak Abdul menatapnya lama. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya perlahan meraih tas itu. Saat jari-jarinya menyentuh kain tas, tubuhnya terasa bergetar hebat. Ada rasa takut, ada rasa bersalah, tetapi juga ada harapan yang putus asa. Ia membuka tas itu perlahan. Amplop tebal itu masih di dalamnya. Ia mengeluarkannya.
Tangannya benar-benar gemetar sekarang. Untuk sesaat, ia hanya menatap amplop itu. Seolah-olah benda itu memiliki kekuatan yang mampu mengubah segalanya. Ini untuk menyelamatkan nyawa, bisiknya, mencoba meyakinkan diri. Dengan napas berat, ia membuka amplop itu. Uang di dalamnya terlihat begitu banyak. Cukup untuk operasi. Cukup untuk menyelamatkan istrinya. Air matanya jatuh lagi. "Maafkan aku," ucapnya lirih. Tidak jelas kepada siapa, kepada Allah, kepada para mustahik, atau kepada dirinya sendiri. Ia memasukkan uang itu ke dalam tas, lalu menutupnya dengan cepat, seolah takut berubah pikiran. Tanpa berlama-lama, ia mengambil kunci motor. Sebelum keluar rumah, ia sempat menoleh ke arah kamar. "Istriku, tunggu ya. Bapak akan selamatkan kamu," ucapnya dengan suara penuh harap. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa tidak tenang. Seolah ada yang memperingatkan. Seolah langkah yang ia ambil ini bukanlah jalan keselamatan. Malam semakin pekat ketika Pak Abdul menghidupkan motor. Mesin menyala, tetapi suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Ia mulai melaju, meninggalkan rumah dengan hati yang penuh kegelisahan. Di sepanjang jalan, pikirannya kacau. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah keputusan yang benar. Namun setiap kali ia mengingat kata amanah, dadanya terasa sesak. Angin malam menerpa wajahnya, dingin dan menusuk. Dan tanpa ia sadari, perjalanan yang ia tempuh malam itu bukan sekadar perjalanan menuju rumah sakit, melainkan menuju sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah jalan gelap yang akan mempertemukannya dengan akibat dari niatnya sendiri. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Langit tertutup awan tebal, tanpa bintang, tanpa cahaya bulan. Hanya lampu-lampu jalan yang redup menjadi satu-satunya penerang bagi Pak Abdul yang melaju dengan motornya di jalan desa yang lengang. Suara mesin motor terdengar berat, seolah ikut merasakan beban yang ada di dalam hati pengendaranya. Pak Abdul menggenggam erat setang motor. Di pundaknya, tas berisi uang zakat tergantung, terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena jumlahnya, tetapi karena beban yang dibawanya kini bukan hanya uang, melainkan dosa yang mulai ia sadari perlahan. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus berkecamuk. "Istri saya harus selamat," gumamnya berulang kali. Namun di sela-sela itu, suara lain muncul. "Itu bukan hakmu." Pak Abdul menggeleng keras, mencoba mengusir suara itu. Ia mempercepat laju motornya, seolah ingin segera sampai dan mengakhiri semua kegelisahan ini. Namun sesuatu terasa aneh. Jalan yang biasa ia lalui setiap hari, tiba-tiba terasa berbeda. Pak Abdul mulai menyadarinya ketika ia melewati sebuah tikungan yang seharusnya mengarah ke jalan besar menuju kota. Tetapi malam itu, tikungan itu justru membawanya ke jalan sempit yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia mengerutkan kening. "Loh, ini jalan mana?" gumamnya. Ia memperlambat motor, menoleh ke kiri dan kanan. Rumah-rumah yang ia lihat tampak asing. Bentuknya sederhana, bahkan beberapa terlihat seperti rumah lama yang sudah lama ditinggalkan. Tidak ada cahaya dari dalam. Tidak ada suara manusia. Sunyi, terlalu sunyi. Hanya suara angin yang berdesir pelan, menyapu dedaunan kering di pinggir jalan. Pak Abdul berhenti sejenak. Ia mencoba mengingat jalur yang tadi ia lewati. Ia yakin tidak salah arah. Jalan ini seharusnya tidak ada. Ia menarik napas dalam. "Mungkin saya terlalu panik," pikirnya, mencoba menenangkan diri. Ia kembali melaju, berharap menemukan jalan keluar. Namun semakin ia masuk ke dalam, suasana semakin aneh. Kabut tipis mulai turun, perlahan menyelimuti jalan. Lampu motor tidak lagi cukup menerangi jarak jauh. Udara terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Pak Abdul mulai merasa tidak nyaman. Ia menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada tanda kehidupan. Hanya dirinya, dan jalan yang terasa seperti tidak berujung. "Ya Allah," bisiknya pelan. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah gapura tua berdiri di tengah jalan.
Tulisan di atasnya samar, hampir tidak terbaca karena tertutup lumut dan bayangan gelap. Pak Abdul memperlambat laju motornya. Hatinya berdegup kencang. Ia tidak ingat pernah melihat gapura itu sebelumnya. Namun entah kenapa, motornya terus melaju, seolah ada yang menariknya masuk. Begitu ia melewati gapura itu, suasana langsung berubah. Angin berhenti, udara terasa lebih dingin. Dan yang paling membuat bulu kuduknya merinding, tidak ada suara apapun. Bahkan suara serangga pun lenyap. Pak Abdul menelan ludah. Ia memandang ke kiri dan kanan. Di sana, berdiri deretan rumah-rumah tua. Dindingnya kusam, beberapa tampak retak. Pintu-pintunya tertutup rapat. Jendelanya gelap tanpa cahaya. Tidak ada manusia. Tidak ada aktivitas. Seolah kampung itu tidak berpenghuni. Namun anehnya, Pak Abdul merasa seperti sedang diperhatikan. Perasaan itu begitu kuat, membuat tengkuknya merinding. Ia mempercepat laju motornya. Astagfirullah, astagfirullah, ucapnya berulang kali. Namun jalan itu terasa semakin panjang. Tidak ada ujung, tidak ada belokan. Hanya lurus dan lurus, tanpa perubahan. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Tangannya semakin erat menggenggam setang. Ia mencoba memutar balik. Namun anehnya, saat ia menoleh ke belakang, jalan yang tadi ia lewati sudah tidak terlihat. Yang ada hanyalah kabut tebal yang menutup semuanya. Ini bukan jalan biasa, bisiknya dengan suara gemetar. Jantungnya berdegup semakin kencang. Rasa takut mulai menguasai dirinya. Ia sadar, sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Dan saat itu, motor yang ia kendarai tiba-tiba bergetar. Suara mesinnya berubah. Tek, tek, tek. Pak Abdul panik. Jangan mati, jangan sekarang, ucapnya cepat. Namun terlambat. Motor itu mendadak mati. Sunyi, benar-benar sunyi. Pak Abdul terdiam di tengah jalan. Napasnya memburu. Ia mencoba menyalakan kembali motor itu. Sekali, dua kali, berkali-kali. Namun mesin itu tetap diam. Tidak menyala. Seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Pak Abdul turun dari motor. Kakinya terasa lemas saat menyentuh tanah. Ia menoleh ke sekeliling. Kabut semakin tebal. Rumah-rumah itu masih berdiri diam, seolah mengawasinya. Dan perasaan itu kembali muncul. Perasaan bahwa ia tidak sendirian. Bahwa ada sesuatu di tempat itu yang menyadari kehadirannya. Pak Abdul menggenggam tasnya erat-erat. Jantungnya berdegup kencang. Ia mulai berjalan perlahan, mendorong motornya. Setiap langkah terasa berat. Setiap suara langkahnya menggema di keheningan. Ya Allah, lindungi aku, bisiknya. Namun di dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu. Bahwa semua ini bukan kebetulan. Bahwa jalan yang ia ambil malam ini adalah jalan yang salah. Dan tempat yang ia masuki bukanlah kampung biasa, melainkan sebuah tempat yang tidak seharusnya ia datangi. Kampung yang sunyi, namun menyimpan sesuatu yang mengerikan. Dan tanpa ia sadari, ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Pak Abdul berdiri di tengah jalan yang diselimuti kabut tipis. Napasnya terasa berat, seolah udara di tempat itu berbeda dari biasanya. Ia kembali mencoba menyalakan motor, memutar kunci berkali-kali, menekan tombol starter dengan harapan mesin itu kembali hidup. Namun yang terdengar hanya bunyi lemah yang segera hilang ditelan keheningan. Ya Allah, kenapa begini? Gumamnya dengan suara bergetar. Ia menelan ludah, lalu mengusap wajahnya yang mulai dipenuhi keringat dingin. Tak ada pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia memegang setang dan mulai mendorong motornya perlahan. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena beban motor, tetapi juga karena suasana di sekitarnya yang semakin mencekam. Kabut semakin tebal, membatasi pandangannya. Rumah-rumah tua di kanan kiri jalan tampak semakin dekat, seolah mengawasinya dalam diam. Pak Abdul menunduk,
mempercepat langkahnya. Astagfirullah, astagfirullah. Lisannya tak berhenti berzikir. Namun tiba-tiba, langkahnya terhenti. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda di bawah kakinya. Tanah yang ia pijak terasa bergerak. Perlahan, seperti hidup. Pak Abdul menatap ke bawah. Dan saat itulah, jantungnya seakan berhenti berdetak. Dari celah-celah tanah yang retak, muncul sesuatu yang hitam, mengkilap, dan bergerak cepat. Kalajengking. 1, 2, 10, puluhan. Dalam hitungan detik, tanah di sekelilingnya dipenuhi kalajengking hitam yang merayap keluar. Ekornya terangkat tinggi, siap menyengat. Ya Allah! Suara Pak Abdul nyaris hilang. Ia mundur selangkah. Namun kalajengking itu bergerak lebih cepat. Mereka mengelilinginya, mengurungnya. Pak Abdul panik. Ia mencoba melangkah ke samping. Namun kemanapun ia bergerak, makhluk-makhluk itu terus mendekat. Seolah tidak memberinya jalan keluar. Pergi, pergi, teriaknya sambil mengayunkan kaki, mencoba mengusir. Namun usaha itu sia-sia. Kalajengking pertama menyengat kakinya. Rasa sakitnya luar biasa. Seperti ditusuk api yang membakar dari dalam. Belum sempat ia bereaksi. Sengatan kedua datang. Lalu ketiga. Dan seterusnya. Kalajengking-kalajengking itu menyerangnya tanpa ampun. Mereka merayap ke atas kakinya, ke tangan, bahkan ke tubuhnya. Sengatan demi sengatan menghujam kulitnya. Pak Abdul jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar hebat. Ya Allah, ampun, ampun, ucapnya terbata-bata. Rasa sakit itu tidak seperti apapun yang pernah ia rasakan. Seolah racun menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat ototnya kaku, napasnya sesak. Ia mencoba meronta, menepis kalajengking yang menempel di tubuhnya. Namun jumlahnya terlalu banyak. Setiap kali ia menjatuhkan satu, yang lain sudah menyengat di tempat berbeda. Tangannya mulai lemah. Tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Ia terjatuh ke tanah. Kalajengking-kalajengking itu masih mengerubunginya. Namun di tengah rasa sakit yang luar biasa itu, tiba-tiba, sesuatu terlintas di pikirannya. Uang zakat, amanah, kesalahan. Air mata mengalir di pipinya. Ini, karena aku, bisiknya lemah. Ia memejamkan mata. Di dalam benaknya, ia melihat kembali wajah-wajah anak yatim yang pernah ia bantu. Wajah-wajah yang penuh harap. Wajah-wajah yang seharusnya menerima uang yang kini ia bawa. Lalu wajah istrinya muncul. Lemah, kesakitan, dan dirinya yang memilih jalan salah. Ya Allah, aku salah, ucapnya dengan suara parau. Rasa sakit itu semakin menjadi. Namun anehnya, ia tidak mati. Ia masih bisa merasakan semuanya. Seolah-olah, ia dipaksa merasakan setiap detik penderitaan itu. Sebagai peringatan, sebagai balasan, sebagai teguran. Perlahan, kalajengking-kalajengking itu mulai menjauh. Satu persatu, menghilang kembali ke dalam tanah. Meninggalkan Pak Abdul yang tergeletak lemah. Tubuhnya penuh luka, bengkak di berbagai tempat. Napasnya tersengal. Ia mencoba membuka mata. Pandangan di sekitarnya masih kabur. Namun ia tahu satu hal. Ia masih hidup. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berusaha bangkit. Tangannya gemetar saat menopang tubuhnya. Kakinya hampir tidak bisa berdiri. Namun ia memaksa. Karena ia tahu, ia harus keluar dari tempat itu. Ia harus kembali. Dengan langkah tertatih-tatih, ia meninggalkan motornya. Tas berisi uang itu masih ia genggam erat. Namun kini, bukan sebagai harapan, melainkan sebagai beban. Setiap langkah terasa seperti siksaan. Tubuhnya sakit, pikirannya kacau, hatinya dipenuhi penyesalan. Namun perjalanan belum selesai, dan ia belum tahu bahwa yang menunggunya di depan jauh lebih mengerikan. Tubuh Pak Abdul masih gemetar saat ia melangkah menjauh dari tempat ia diserang kalajengking.
Rasa perih menjalar di seluruh tubuhnya, seperti sisa api yang belum padam. Kakinya terasa berat, setiap pijakan seperti menusuk hingga ke tulang. Namun ia tidak punya pilihan selain terus berjalan. Kabut masih menyelimuti kampung itu. Bahkan kini terasa lebih tebal, lebih dingin. Jalan yang ia lewati tampak sama, panjang, sunyi, dan tanpa arah yang jelas. Rumah-rumah tua di kanan kiri jalan tetap berdiri diam, seperti saksi bisu dari penderitaannya. Pak Abdul terhuyung. Tangannya beberapa kali harus menyentuh dinding rumah untuk menjaga keseimbangan. Napasnya tersengal, dadanya terasa sesak. "Ya Allah, beri aku jalan pulang," ucapnya lirih. Setiap langkahnya diiringi zikir yang terputus-putus. Bukan lagi sekadar kebiasaan, melainkan pegangan terakhir agar ia tidak jatuh dalam ketakutan yang lebih dalam. Namun tiba-tiba, suara aneh terdengar dari kejauhan. Cek, cek, cek. Seperti suara ranting patah. Pak Abdul langsung berhenti. Ia menoleh ke arah suara itu. Awalnya hanya samar, namun perlahan, suara itu bertambah banyak, lebih ramai, lebih dekat. Jantungnya kembali berdegup kencang. Ia mundur satu langkah, dan dari balik kabut muncul bayangan. Banyak bayangan, kecil, namun bergerak cepat. Ketika bayangan itu semakin dekat, Pak Abdul akhirnya melihat dengan jelas. Sekelompok monyet, namun bukan monyet biasa. Mata mereka terlihat merah dalam kegelapan. Gerakan mereka liar, tidak wajar. Mereka tidak tampak takut pada manusia, justru sebaliknya, seperti pemburu yang menemukan mangsa. Pak Abdul menelan ludah. Tubuhnya langsung menegang. "Pergi," ucapnya pelan, meski suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Namun monyet-monyet itu terus mendekat. Satu persatu turun dari pohon, melompat ke tanah, mengelilinginya. Jumlahnya banyak, terlalu banyak. Mereka membentuk lingkaran, mempersempit jarak. Pak Abdul mundur perlahan. Tangannya refleks memeluk tas yang berisi uang zakat. Seolah tas itu adalah satu-satunya yang harus ia lindungi. Dan mungkin, memang itulah yang mereka incar. Seekor monyet melompat mendekat, mencoba meraih tas itu. Pak Abdul terkejut. Ia menarik tas itu ke dadanya. "Jangan!" teriaknya. Namun itu justru memicu yang lain. Monyet-monyet itu mulai berteriak keras. Suara mereka memekakkan telinga. Mereka melompat, berputar, dan mendekat dengan gerakan agresif. Satu lagi melompat. Kali ini berhasil menyentuh tas. Pak Abdul panik. Ia mendorongnya dengan tangan yang gemetar. "Pergi, ini bukan milik kalian," teriaknya dengan suara putus asa. Namun kata-kata itu terasa ironis. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu, tas itu juga bukan miliknya. Monyet-monyet itu semakin beringas. Mereka mencakar, menarik, bahkan mencoba menggigit. Pak Abdul berusaha mempertahankan tas itu dengan sisa tenaga yang ia miliki. Ia memeluknya erat, membungkuk, melindunginya dengan tubuhnya. Namun tubuhnya sudah lemah. Luka akibat sengatan kalajengking masih terasa. Tenaganya hampir habis. Ia jatuh berlutut. Monyet-monyet itu semakin dekat. Salah satu mencakar lengannya. "Ah!" Pak Abdul berteriak kesakitan. Yang lain menarik bajunya. Yang lain lagi mencoba meraih tasnya. Dalam kekacauan itu, Pak Abdul mulai kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh ke tanah. Tas itu masih ia peluk. Namun kini tubuhnya menjadi sasaran. Cakaran demi cakaran menghantamnya. Suara teriakan monyet bercampur dengan teriakan kesakitan Pak Abdul. Di tengah kekacauan itu, air mata mengalir deras dari matanya. Bukan hanya karena sakit, tetapi karena penyesalan. Ia menutup mata. "Ya Allah, aku salah," ucapnya dengan suara parau. "Ini bukan hakku, aku tahu." Ia terisak. "Ambil saja, kalau memang ini bukan milikku." Tangannya mulai melemah. Pelukannya pada tas itu mulai longgar. Namun anehnya, di saat itu,
serangan monyet justru berhenti sesaat. Seolah mereka menunggu. Seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Pak Abdul membuka mata perlahan. Di hadapannya, seekor monyet yang lebih besar berdiri. Matanya tajam, tatapannya menusuk. Berbeda dari yang lain, monyet itu melangkah mendekat perlahan. Pak Abdul tidak bisa bergerak. Tubuhnya sudah terlalu lemah. Jantungnya berdetak kencang. Monyet besar itu mengangkat tangannya. Lalu, serangan keras menghantam tubuh Pak Abdul. Semuanya gelap. Suara-suara menghilang. Rasa sakit lenyap. Dan dalam sekejap, Pak Abdul kehilangan kesadaran. Tubuhnya tergeletak tak berdaya di tengah kampung yang sunyi. Dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang perlahan menghilang ke dalam kabut. Dan malam itu menjadi titik terendah dalam hidupnya. Saat ia benar-benar kehilangan segalanya. Tenaga, harapan, dan hampir saja iman. Suara itu datang perlahan, tipis, seperti dari kejauhan. Cuit, cuit, cuit. Disusul oleh suara lain, lebih berat, kukuruyuk. Pak Abdul mengerjap. Kelopak matanya terasa berat, seperti tertutup lapisan tebal yang sulit dibuka. Tubuhnya kaku, napasnya pelan, namun terasa jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya. Bisa, pelan, ia membuka mata. Langit-langit kayu menyambut pandangannya. Ada lampu kecil yang menggantung, cahayanya redup, kekuningan. Bayangan tiang-tiang masjid terlihat samar di sudut matanya. Masjid. Pak Abdul langsung menarik napas dalam. Ia terbangun dengan cepat, meski kepalanya sedikit pusing. Pandangannya menyapu sekeliling. Sajadah, tiang-tiang, mimbar, semua begitu familiar. Masjid, bisiknya pelan, nyaris tidak percaya. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Hanya dirinya seorang diri di dalam ruangan yang sunyi itu. Suara jangkrik terdengar jelas dari luar, berpadu dengan kokok ayam yang mulai bersahut-sahutan. Perlahan, ia mencoba mengingat. Kalajengking, monyet, tas, kampung itu. Seketika, napasnya tercekat. Pak Abdul langsung melihat ke tubuhnya. Tangannya, kakinya. Ia menyentuh kulitnya dengan ragu. Tidak ada luka, tidak ada bengkak, tidak ada bekas sengatan. Padahal ia ingat betul rasa sakit itu. Tajam, menyiksa, nyata. Tangannya mulai gemetar. Ini, mimpi, ucapnya pelan. Namun hatinya menolak. Itu bukan mimpi. Terlalu nyata untuk sekadar mimpi. Dengan perlahan, ia menoleh ke samping. Tas itu masih ada. Tergeletak di dekatnya. Pak Abdul langsung meraih tas itu dengan cepat. Ia membukanya. Napasnya tertahan. Uang itu masih di dalam. Utuh. Tidak berkurang sedikit pun. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun justru itu yang membuat dadanya semakin sesak. Tangannya menggenggam tas itu erat. Air matanya mulai mengalir tanpa suara. Ia menunduk. Bahunya bergetar. Ya Allah! Suaranya pecah. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa kembali ke masjid. Ia tidak tahu bagaimana tubuhnya bisa pulih seperti ini. Ia tidak tahu apakah semua itu nyata atau tidak. Namun satu hal yang ia tahu pasti, ia telah melakukan kesalahan besar. Dengan gerakan perlahan, Pak Abdul berdiri. Kakinya sedikit goyah, namun ia memaksakan diri. Ia berjalan menuju tempat wudhu di samping masjid. Air yang menyentuh wajahnya terasa dingin, segar. Namun di saat yang sama, seperti menyadarkannya sepenuhnya, ia menatap pantulan dirinya di genangan air. Wajahnya pucat, matanya sembab. Bukan karena rasa sakit, tetapi karena penyesalan. Setelah berwudhu, ia kembali masuk ke dalam masjid. Ia mengambil sajadah, lalu berdiri menghadap kiblat. Takbirnya pelan, namun berat. Setiap gerakan salatnya terasa berbeda, lebih dalam, lebih penuh. Saat ia rukuk,
Punggungnya gemetar. Saat ia sujud, ia tidak langsung bangkit. Dahinya menempel lama di sajadah. Air matanya mengalir deras, membasahi tempat sujudnya. "Ya Allah, ampuni aku," ucapnya terbata. Suaranya tertahan. "Engkau sudah percaya padaku, tapi aku hampir mengkhianatinya." Tangisnya pecah. Ia tidak peduli lagi jika ada yang mendengar. Ia tidak peduli dengan apapun. Yang ia rasakan hanya satu, penyesalan. "Uang itu bukan milikku, tapi aku hampir mengambilnya," lanjutnya dengan suara bergetar. Ia mengingat wajah-wajah anak yatim. Ia mengingat kepercayaan warga desa. Ia mengingat kata-kata Pak Ustadz. Dan semua itu terasa seperti menamparnya berkali-kali. "Kalau engkau tidak menegurku, mungkin aku sudah benar-benar jatuh," bisiknya. Sujudnya semakin lama. Tangannya mencengkeram sajadah. Seolah ia takut kehilangan kesempatan untuk memohon ampun. "Jangan biarkan aku seperti itu lagi. Ya Allah, jangan biarkan aku mengkhianati amanah," ucapnya dengan suara lirih namun penuh harap. Setelah lama, ia akhirnya duduk. Napasnya masih tersengal. Namun hatinya terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena ia sudah mengakui kesalahannya. Pak Abdul menoleh ke arah tas itu. Untuk beberapa saat, ia hanya menatapnya. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi godaan. Yang ada hanya satu keputusan. Ia menarik tas itu, membukanya. Uang itu masih tersusun rapi. Namun kali ini, ia tidak melihatnya sebagai harapan. Ia melihatnya sebagai amanah. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia mulai mengeluarkan uang itu satu persatu. Ia mengambil buku catatan zakat, membukanya, lalu mulai membagi sesuai nama-nama yang sudah ia tulis sebelumnya. Setiap lembar uang yang ia pisahkan terasa seperti beban yang terangkat dari dadanya. Ia bekerja dalam diam. Hanya ditemani suara malam yang perlahan berubah menjadi suara fajar. Ketika azan subuh mulai berkumandang, Pak Abdul menghentikan tangannya. Ia menutup tas itu. Kini isinya sudah terbagi rapi. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk mereka yang berhak. Ia berdiri, melangkah keluar masjid. Dan di sana, ia tertegun. Motornya terparkir rapi di depan masjid. Bersih, seolah tidak pernah rusak. Seolah tidak pernah ia tinggalkan di tempat lain. Pak Abdul menatapnya lama, lalu menunduk. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini, bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa ia baru saja diselamatkan. Bukan dari bahaya di luar sana, tetapi dari dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan pembagian uang zakat kepada para mustahik dan anak-anak yatim di desa, Pak Abdul merasa hatinya jauh lebih tenang dibandingkan malam sebelumnya. Ia telah menunaikan amanah yang sempat hampir ia khianati. Tidak ada lagi beban yang menekan pikirannya terkait uang tersebut. Ia sadar bahwa keputusan untuk mengembalikan hak orang lain adalah satu-satunya jalan yang benar. Pagi itu, setelah matahari mulai naik, Pak Abdul bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Ia teringat kondisi istrinya yang semalam kritis. Perasaan cemas kembali muncul, namun kali ini berbeda. Ia tidak lagi diliputi kepanikan seperti sebelumnya. Ia lebih pasrah, lebih ikhlas menerima apapun yang akan terjadi. Sebelum berangkat, ia duduk sejenak di dalam rumah. Ia menundukkan kepala dan berdoa. Ia memohon kepada Allah agar diberi kekuatan dan ketabahan. Ia juga memohon agar istrinya diberikan kesembuhan jika itu yang terbaik, atau diberikan ketenangan jika memang itu sudah menjadi takdirnya. Setelah itu, ia mengambil kunci motor dan keluar rumah. Ia melihat motornya dalam kondisi baik, tidak seperti yang ia alami sebelumnya. Ia tidak mencoba memikirkan bagaimana hal itu bisa terjadi. Baginya, semua itu adalah bagian dari kehendak Allah. Perjalanan menuju rumah sakit ia tempuh dengan tenang. Sepanjang jalan, ia banyak berzikir dan beristighfar. Ia tidak lagi terburu-buru. Ia menerima bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Ia hanya bisa berusaha dan berdoa. Sesampainya di rumah sakit,
Pak Abdul langsung menuju ruang perawatan tempat istrinya dirawat. Langkahnya terasa berat, namun ia tetap berjalan. Di dalam hatinya, ia sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Ketika ia sampai di depan pintu kamar, ia berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang, lalu membuka pintu perlahan. Apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Istrinya sudah dalam keadaan sadar. Ia tidak lagi terbaring lemah seperti sebelumnya. Ia duduk di atas tempat tidur. Wajahnya terlihat lebih segar dibandingkan beberapa hari terakhir. Bahkan ia sedang membaca Al-Quran dengan suara pelan. Pak Abdul berdiri terpaku di pintu. Ia tidak langsung masuk. Ia hanya menatap dengan penuh kebingungan dan rasa tidak percaya. Siti Aminah kemudian menyadari kehadiran suaminya. Ia menoleh dan tersenyum. "Pak," ucapnya pelan. Pak Abdul masih terdiam beberapa saat. Lalu ia melangkah mendekat. "Kamu sudah bisa duduk?" tanyanya dengan suara yang masih tidak percaya. Siti Aminah mengangguk. "Iya, Pak. Tadi malam, saya merasa lebih ringan. Tidak seperti sebelumnya." Pak Abdul duduk di samping tempat tidur. Ia memperhatikan wajah istrinya dengan seksama. Memang ada perubahan. Wajah yang sebelumnya pucat kini tampak lebih cerah. "Apa kata dokter?" tanya Pak Abdul. "Belum tahu, Pak. Dokter belum datang lagi," jawab Siti Aminah. Tak lama kemudian, dokter masuk ke dalam ruangan. Pak Abdul langsung berdiri dan menyapa dengan sopan. "Dok, bagaimana kondisi istri saya?" tanyanya. Dokter tersebut melihat catatan medis, lalu memeriksa kondisi Siti Aminah. Setelah beberapa saat, dokter tampak sedikit heran. "Kondisinya membaik," katanya. Pak Abdul terdiam. "Maksudnya, Dok?" tanyanya lagi. Dokter menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan terakhir menunjukkan adanya perubahan signifikan pada kondisi pasien. Sel-sel yang sebelumnya bermasalah kini tidak lagi menunjukkan perkembangan seperti sebelumnya. Bahkan kondisi umum pasien terlihat jauh lebih stabil. "Kami juga agak terkejut dengan perubahan ini," lanjut dokter. "Biasanya kondisi seperti ini tidak berubah secepat ini." Pak Abdul mendengarkan dengan seksama. Ia tidak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk. "Untuk sementara, kita akan terus pantau. Tapi ini perkembangan yang sangat baik," kata dokter itu. Setelah dokter keluar, suasana di dalam ruangan menjadi hening. Pak Abdul duduk kembali di samping istrinya. Ia menunduk. Air matanya mulai mengalir. Ia tidak menangis keras. Ia hanya diam, membiarkan air matanya jatuh perlahan. Siti Aminah melihatnya. "Pak, kenapa?" tanyanya. Pak Abdul menggeleng. "Tidak apa-apa, saya hanya bersyukur." Ia menggenggam tangan istrinya. Di dalam hatinya, ia memahami sesuatu. Ia sadar bahwa kesembuhan ini bukan karena usahanya, bukan karena uang, dan bukan karena rencananya yang sempat salah. Semua ini adalah kehendak Allah. Ia teringat malam sebelumnya. Ia teringat bagaimana ia hampir menggunakan uang yang bukan haknya. Ia teringat bagaimana ia diperingatkan dengan cara yang tidak biasa. Dan sekarang, ia melihat hasilnya. Ia merasa bahwa apa yang terjadi pada istrinya adalah bentuk kasih sayang Allah. Bahwa Allah tidak meninggalkannya, selama ia mau kembali ke jalan yang benar. Pak Abdul kemudian berkata pelan, "Kita banyak berdoa saja ya." Siti Aminah mengangguk. Hari itu, Pak Abdul tidak banyak berbicara. Ia lebih banyak diam, duduk di samping istrinya, sesekali membaca doa dalam hati. Ia tidak lagi merasa gelisah seperti sebelumnya. Ia sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan ketenangan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Hari-hari setelah peristiwa di rumah sakit berjalan dengan tenang, namun penuh keajaiban yang sulit dijelaskan dengan logika. Pak Abdul masih rutin datang setiap hari untuk menjenguk istrinya. Ia tidak lagi datang dengan perasaan cemas berlebihan seperti sebelumnya. Kini, ia datang dengan hati yang lebih lapang, lebih pasrah, dan penuh rasa syukur. Kondisi Siti Aminah semakin hari semakin membaik.
Jika sebelumnya ia hanya bisa duduk di ranjang, kini ia sudah mulai bisa berdiri dan berjalan perlahan dengan bantuan. Nafsu makannya kembali, wajahnya tampak lebih segar, dan matanya tidak lagi sayu seperti dulu. Para perawat yang merawatnya pun mulai heran. Mereka melihat perubahan yang tidak biasa. Beberapa di antara mereka bahkan saling berbicara, membandingkan kondisi awal dengan kondisi sekarang yang jauh berbeda. Suatu pagi, Pak Abdul datang lebih awal dari biasanya. Ia masuk ke kamar dengan langkah pelan. Ia melihat istrinya sudah bangun, duduk dengan tenang sambil membaca Al-Quran. Pemandangan itu membuatnya terdiam sejenak. Ia berdiri di pintu, memperhatikan dengan penuh haru. Suara bacaan Al-Quran yang lirih itu terdengar menenangkan. Tidak ada lagi raut kesakitan di wajah istrinya. Yang ada hanyalah ketenangan. "Assalamualaikum," ucap Pak Abdul pelan. "Waalaikumsalam," jawab Siti Aminah sambil tersenyum. Pak Abdul mendekat dan duduk di sampingnya. Ia tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap wajah istrinya dengan perasaan yang sulit diungkapkan. "Sudah lebih enakan?" tanyanya akhirnya. "Iya, Pak. Badan sudah ringan. Tidak sakit seperti dulu," jawab Siti Aminah. Pak Abdul mengangguk. Ia kembali menunduk. Tangannya menggenggam ujung sarungnya, seolah menahan sesuatu di dalam dadanya. Tak lama kemudian, dokter masuk ke dalam ruangan bersama beberapa perawat. Mereka membawa hasil pemeriksaan terbaru. "Pak Abdul," panggil dokter itu. "Iya, Dok," jawab Pak Abdul sambil berdiri. Dokter itu membuka berkas, lalu menatap Pak Abdul dengan ekspresi serius, namun tidak tegang seperti sebelumnya. "Kami sudah melakukan pemeriksaan lanjutan," katanya. Pak Abdul menunggu dengan perasaan campur aduk. "Kondisi istri Anda sudah sangat membaik," lanjut dokter itu. Pak Abdul mengangguk pelan. "Namun dokter belum selesai. Bahkan, saat ini kami tidak lagi menemukan tanda-tanda aktif dari penyakit sebelumnya." Pak Abdul terdiam. Ia tidak langsung mengerti. "Maksudnya, Dok?" tanyanya pelan. Dokter menarik napas. "Secara medis, ini sulit dijelaskan. Tapi dari hasil yang ada, bisa dikatakan kondisi istri Anda sudah pulih." Ruangan itu hening. Pak Abdul tidak bergerak. Ia hanya menatap dokter itu, seolah memastikan bahwa ia tidak salah dengar. "Sudah sembuh?" ulangnya pelan. Dokter mengangguk. "Kami tetap akan melakukan kontrol berkala, tapi saat ini kondisinya sangat baik." Kalimat itu akhirnya benar-benar masuk ke dalam pikirannya. Tubuh Pak Abdul langsung lemas. Ia tidak jatuh, tetapi lututnya terasa tidak kuat menahan beban yang tiba-tiba hilang. Air matanya langsung mengalir. Ia menunduk, lalu perlahan ia bersujud di lantai rumah sakit. Tidak peduli siapa yang melihat, tidak peduli di mana ia berada. "Alhamdulillah," ucapnya dengan suara bergetar. Air matanya jatuh ke lantai. Ia menangis dalam sujudnya. Semua beban yang selama ini ia rasakan seakan runtuh dalam satu waktu. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi selain bersyukur. Siti Aminah yang melihat itu hanya terdiam. Matanya juga mulai berkaca-kaca. Setelah beberapa saat, Pak Abdul bangkit. Ia mendekati istrinya, lalu memeluknya erat. "Alhamdulillah," ucapnya lagi. Siti Aminah membalas pelukan itu dengan tenang. "Alhamdulillah, Pak." Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh Pak Abdul. Ia pulang ke rumah dengan hati yang sangat ringan. Langkahnya terasa berbeda. Ia tidak lagi memikul beban seperti sebelumnya. Sesampainya di rumah, ia duduk di ruang tengah. Ia menatap lemari tempat ia pernah menyimpan uang zakat itu. Untuk beberapa saat, ia hanya diam. Ia mengingat kembali semua yang terjadi. Niatnya yang hampir salah, perjalanan di kampung gaib, rasa sakit yang ia rasakan, dan bagaimana akhirnya ia disadarkan. Ia menarik napas panjang. Di dalam hatinya, ia benar-benar memahami satu hal, bahwa amanah bukan sekadar tugas, tetapi ujian, dan kejujuran bukan sekadar pilihan, tetapi jalan keselamatan.
Jika malam itu ia benar-benar menggunakan uang tersebut, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin ia tidak akan pernah kembali. Mungkin ia akan kehilangan lebih dari sekadar dirinya. Namun Allah masih memberinya kesempatan, memberinya peringatan, dan akhirnya memberinya pertolongan. Sejak saat itu, Pak Abdul menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia tetap hidup sederhana, tetap menjadi orang yang sama, tetapi dengan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang hidup. Ia semakin menjaga amanah, sekecil apapun itu. Ia tidak lagi melihat kesulitan sebagai alasan untuk berbuat salah. Ia percaya bahwa setiap ujian pasti memiliki jalan keluar, selama ia tetap berada di jalan yang benar. Dan setiap kali ia melihat istrinya tersenyum sehat, ia selalu teringat satu hal, bahwa pertolongan Allah tidak pernah datang dari jalan yang salah, melainkan dari kesabaran, kejujuran, dan keikhlasan yang dijaga. Cerita itu pun menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mendengarnya, bahwa dalam keadaan sesulit apapun, mengkhianati amanah bukanlah solusi, karena pada akhirnya, yang menyelamatkan bukanlah uang, melainkan iman.